Sebagian dari kita sudah mengenal 3JS. 3JS ini adalah program JavaScript yang bisa menggambarkan atau menampilkan gambar tiga dimensi di web melalui web browser. Gambarnya cukup kompleks. Ini kita pilih aluminium oxide dan ini bisa dibesarkan ya dengan cara meletakkan dua jari di mousepad ya di laptop ya. Kemudian didorong ke atas. Nah, itu jadi besar dan bisa dikecilkan dengan cara ditarik ke arah badan ya. Jadi ini sudah kecil kembali ya. Ini adalah gambar tiga dimensi molekul dari aluminium oxide. Nah, di situ banyak pilihan lainnya ya, molekul-molekul lain, ada juga etanol, aspirin dan seterusnya. Dan ini kita menjalankannya melalui website resmi 3JS. Jadi menggunakan internet. Ya. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa menjalankan program 3JS di lokal hard disk kita sendiri. Itu ya. Jadi programnya dijalankan secara lokal. Sebelum ke sana kita lihat juga ini etanol ya diperbesar. Diperkecil kembali ya. Lalu kita melihat di situ itu adalah alamat website resmi 3JS. Jadi kita menampilkan gambar tersebut melalui menggunakan internet. Tanpa internet, website ini tidak bisa diakses. Sekarang kita akan mencoba menjalankan ya. Oh ini kita akan mendownload dulu ya. Caranya kita untuk bisa menjalankan di lokal, kita download dahulu program 3JS-nya. Ini kita masuk ke websitenya, cari download. Ya, kita cari download. Ya, kita klik. Ya, nah itu di situ sudah tertera 3JS master titik zip. Ya, itu sedang di-download cukup besar ya, 312 MB. Untuk internet yang lambat ini memerlukan waktu ya, dalam hal ini kebetulan sedang lambat internet jadi sampai setengah jam. Tapi kita sudah mendownload ya, kami sudah mendownloadnya. Jadi kita tinggal melihat hasil downloadnya ya, yang titik zip itu kita setelah kita download kita ekstrak ya, kita masuk ke tempat ke folder di mana kita mendownload, biasanya di folder download ya, kita masuk ke home lalu cari huruf D download ya. Ini karena terlalu kecil ya jadi agak sulit ya. Kita masih mencari folder download ya. Ini cari huruf D download. Loncat lagi ya. Sebentar. Ini ini diperbesar aja dulu ya supaya tidak loncat-loncat. Lalu kita lihat ke bawah sedikit lagi. Ini saya nggak punya scrollnya soalnya. Ya, nah itu dia download. Lalu kita cari di folder extracted. Maaf. Ya, di folder extracted. Di situ ada 3JS master. Ya, 3JS master. Itu adalah folder dari file 3JS yang sudah diekstrak.
Di situ ada beberapa folder, ya. Kita akan mencari file HTML spesial terkait dengan animasi molekul, ya, yaitu WebGL, kemudian WebGL loader PDB, ya, cari huruf PDB, loader pdb.html, ya, itu, ya. Kita buka dengan text editor. Sebenarnya itu kita copy, ya. Sebelum kita rubah-rubah, ya, kita copy dahulu ke folder di mana kita berada. Maksudnya di folder kita mau kerja di mana, ya. Setelah itu baru kita buka filenya. Nah, ini isinya, ya, isi filenya. Salah satunya itu ada tulisan itu, ya, ada dodol, etano. Dodol itu saya tambahkan barusan, ya. Nah, sebelumnya nggak ada, tidak ada, ya. Jadi yang paling kiri di website resmi 3JS itu adanya etano, bukan dodol, ya. Dodol nggak ada, ya. Lalu kita lihat file-file yang dipanggil oleh file HTML ini. Kita lihat yang tulisannya berwarna biru, itu adalah semua file yang dipanggil oleh HTML. Kita perhatikan bahwa di situ diawali dengan titik. Titik itu artinya adalah di folder utama, ya, di folder di mana HTML-nya berada. Ya, sebenarnya ini yang build ini defaultnya itu berada di satu level di atas, tapi saya pindahkan sehingga berada di folder utama. Ya, kalau di satu level di atas itu titik satu itu menjadi titiknya dua, ya, titik titik itu naik satu level ke atas. Ini titiknya satu artinya itu di folder di mana HTML-nya berada. Situ kita lihat ada folder build JSM, ya. Lalu kita lihat di sini di file manager. Di situ ada file, ada folder build, ya, itu build. Terus di atasnya build ada JSM, di atasnya JSM ada models. Itu adalah file yang dipanggil di WebGL loader pdb HTML. Jangan lupa harus ada main.css, ya. Tanpa itu nanti tidak tampil, hanya muncul layar hitam, ya. Itu main CSS ada di folder utama juga. Di folder utama itu adalah folder di mana HTML-nya berada, ya. Jadi lokasi di mana file berada itu sangat penting untuk JavaScript. Kalau tidak tepat, maka akan ada error. Program tidak jalan, ya. Untuk melihat error kita bisa lewat klik di titik 3 di web browser Chrome, lalu More Tools, lalu ke konsol. Nanti di situ kalau ada error akan muncul. Nanti kita akan lihat. Sekarang kita akan menjalankan local server, ya. Jadi 3JS ini tidak bisa dijalankan tanpa local server. Tanpa server, ya. Kalau tidak ada server luar, kita gunakan local server.
Ya, nanti kita akan jalankan menggunakan Python. Ini masih membahas mengenai file di mana file apa yang dipanggil. Ya, ini dibahas mengenai bahwa build itu berada di satu level di atas ini seharusnya, tapi saya pindahkan. Ya, kenapa dipindahkan? Karena kalau kita jalankan lokal servernya dari folder utama, maka nanti jadi error kalau build-nya tidak di folder utama. Ya, ini yang JSM juga, ya JSM ini tidak dirubah, ya lokasinya memang berada di folder utama. Ya, nah itu diperhatikan bahwa titik artinya berada di folder yang sama dengan file pemanggilnya, dalam hal ini file HTML. Ya, kita akan segera masuk ke local server. Jadi untuk menjalankan local server atau server lokal, kita perlu download dulu Python. Setelah Python di-download, baru kita bisa mengetik Python -m http.server. Terus kemudian tekan enter. Kita lihat di situ portnya adalah 8000. Ya, itu HTTP 00 itu bisa di copy lalu di paste ke HTML, maksudnya ke web browser atau localhost ya, diketik aja nanti di web browser. Ini kita ketik ya, localhost lalu -2 8000. Kita lihat itu yang merah itu adalah file-file atau folder yang berada di folder di mana servernya dijalankan. Ini bukan folder utama, ini beberapa level di atas folder utama. Nah, kemudian kita masuk ke yang ada WebGL HTML tadi. Nah, ini satu level, turun ya. Lalu kita lihat ada HTML-nya. Di situ kita klik. Nah, yang HTML tadi kita klik. Nah, sekarang terlihat itu localhost, artinya itu berada di lokal, ya bukan di luar. Itu dari hard disk. Tanpa internet pun ini bisa jalan. Ya, karena program sudah dipindahkan di hard disk. Nah, ini dibesarkan sama ya dengan cara yang sama, dua jari diletakkan pada mousepad, dorong ke atas, maksudnya dorong ke depan. Jadi besar. Lalu kita bisa kecilkan lagi, kita pilih yang lain. Ini kokain, kolesterol, garam ya, kita lihat itu kubus ya, kita bisa lihat keteraturannya antara Na, susunan Na dengan Cl, NaCl, garam. Ya, kita bisa lihat yang lain ya. Di situ terlihat ada dodol, ya itu yang tadi saya masukkan sebelum saya run di lokal. Itu udah saya modifikasi dari etanol sebetulnya. Kita akan mencoba memodifikasi lagi, ya. Nanti kita akan coba lagi, ya. Jadi kita akan tambahkan. Bagaimana cara menambahkannya? Nah, itu jadi kita bisa mempelajarinya, ya kita bisa lihat nanti. Nah, ini udah kita copy ya etanol.pdb-nya untuk kita untuk kita modifikasi atau kita ubah-ubah.
Kita kasih nama, baru, ya. Jadi ada PDB yang baru nih, namanya adalah baru.pdb. baru.pdb. Itu isinya ini sebetulnya adalah etanol, ya, yang di-copy kemudian dikasih nama baru.pdb. Ya, itu kita lihat ini adalah baru.pdb. Isinya ada 9 atom. Kita mau pakai hanya 4 atom. Ya, jadi kita hapus lebihnya. Ya, jadi dari 5 sampai 9 kita hapus. Ya, ini kita lihat dulu bahwa itu ada main.css, ya. Jadi penting ada main.css. Nah, itu kita di situ kita tambahkan baru, ya. Ini tanda kutip baru, ya. Titik 2, ini yang tulisan baru yang sebelah kiri itu nanti akan muncul sebagai judul. Nah, ini adalah nama file, baru.pdb. Tulisannya harus persis sama, baru huruf kecil semua, ya, baru.pdb. Ya, ini kalau kita mau kasih nama baru-baru, ya juga boleh, ya. Nanti munculnya di judul, ya, baru-baru, ya, baru minus baru, gitu ya. Ini kita save, ya, lalu kita jalankan. Sebentar, ini kita untuk menjalankan kita harus waspada. Ya, ini udah, ya, baru, ya. Ini yang lama, ini saya nggak tahu ini struktur apa. Nah, ini kita klik. Nah, itu adalah sebetulnya gambar si etanol, ya. Karena kan tadi dari copy cuma diganti nama, tapi tidak ada perubahan di atomnya atau posisinya. Maka sebetulnya antara baru-baru dan etanol itu sama saja, ya, tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita akan merubah isi dari file baru.pdb. Ya, kita masuk ke filenya. Kita buang atom ke 5 sampai dengan 9. Kita hanya mau mengambil 4 atom saja. Kita delete, ya, udah dihapus. Kita save. Nah, sekarang kita mau coba jalankan. Apakah hanya terlihat 4 atom saja? Ya, kita klik. Nah, ini ternyata tidak ada perubahan, ya. Ini karena si web browser membaca cache memory. Jadi memorinya harus dibersihkan dulu. Ya, jadi harus clear. Memorinya harus dibersihkan dulu dengan cara ini, clear data. Ya, jadi ini bisa dari klik di 3 titik, kemudian itu, ya, more tools, lalu 3 titik, kemudian history, lalu clear data, ya. Ini udah kita lihat masih nah, ini kita klik. Nah, sekarang di situ hanya tinggal 4 atom, ya. Ini kan 9. Ya, asalnya ini. Asal mulanya. Lalu ini kalau kita klik tinggal 4, ya. Karena kita sudah hapus dari 5 sampai atom ke-5 sampai dengan atom ke-9. Sekarang bagaimana jika kita ingin merubah posisi atomnya? Ya, jadi salah satu atom berada di pusat koordinat. Ya, jadi yang lainnya terhubung ke atom di pusat koordinat itu. Ya, jadi kita akan mengedit posisi atom yang ada di file baru.pdb.
ya. Di situ terlihat angkanya tidak tidak istimewa ya, angkanya 0,011 minus 0,566 itu adalah X, Y, lalu 0,00 itu adalah Z. Nah, ini saya ganti ya jadi 0 ya, tapi dipastikan ya supaya tidak ada kemungkinan error, maka dipastikan format dari digitnya tidak dirubah. Jadi kalau kita hapus 3 angka, kita harus menambahkan 3 angka berikutnya atau paling tidak 3 spasi tambahan. Sehingga akhir dari 0, nah itu ya C plus 0 sama semua rata kanan itu. Ya. Nah, ini kita akan mengganti ya, itu harus sama semua ya. Jadi kalau kita hapus 3 angka di kiri, kita harus menambahkan sesuatu sehingga C plus 0-nya itu rata. Ya, nah itu tidak rata, kita harus tambahkan 0, 0, 0. Ya, kita tambahkan spasi, boleh ya, yang penting itu jadi rata, atau ditambahkan 0, 0. Ya, itu juga boleh ya, supaya nggak ada kemungkinan salah baca ya. Saya harus diteliti ya di dalam program apakah memang dia harus sama rata begitu ya kalau mau memastikan apakah formatnya bisa diganti atau tidak. Untuk amannya maka pastikan rata kanan tadi. Ini jadi ini kita ganti posisinya untuk atom ketiga 0, 1, 0. Min 0 dengan 0 sama aja. Ya, jadi biarkan saja itu. Sekarang ini 0. Lalu 0 lagi. Lalu 1. Ya, gitu ya. Jadi ini 4 atom yang posisinya sudah diganti semua. Connect-nya belum saya ganti ya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Kita kita clear data dulu ya. Clear data. Jadi klik di 3 titik itu, lalu cari history, lalu clear data ya, untuk membersihkan cache memory atau history. Ya, ini tidak terlihat di sini, tapi bisa kalian coba. Nah, ini ya, clear data. Kita sekarang bisa klik baru-baru. Ya, di situ berubah posisi atomnya. Kita lihat ya, koneksinya masih berantakan ya. Kita ingin sebetulnya satu atom di pusat koordinat itu terhubung ke 3 atom lainnya. Ya, jadi bukan ini belum sesuai ya. Nanti kita rubah di connect-nya. Ya. Kita bisa pilih ya yang ujung, nah maksudnya yang di pusat koordinat itu misalkan adalah O ya, karena warnanya kan beda sendiri. Ya, kita bisa lihat beda. Jadi itu kita taruh di pusat koordinat. Lainnya kita taruh atom H ya. Kita ganti labelnya ya. Oh, kita mau connect-nya dulu ya. Jadi atom 1 sebenarnya bisa sih kebolak-balik juga nggak masalah ya. Ya, kita bisa connect-nya dulu juga boleh yang dirubah.
atau labelnya dahulu juga boleh gitu ya. Ini dalam hal ini connect-nya dahulu ya yang dirubah ya. Jadi atom ke-1 connect dengan atom 2. Lainnya kasih aja 0 ya. Atom ke-0 kan nggak ada. Jadi kasih aja 0 nggak masalah. Kemudian atom 1 connect dengan atom 3. Lalu atom 1 juga connect dengan atom 4. Atom 1 berada di pusat koordinat. Ya, ini saya jadikan 0 semua yang belakangnya. Ya, karena sebetulnya tidak diperlukan. Sebetulnya dihapus juga nggak masalah sih. Ya, ini udah kita save. Lalu kita clear data dulu. Ya, Control Shift Delete sih kalau bisa ya. Control Shift Delete itu nanti juga clear data sebetulnya. Ya. Nah, ini muncul clear data, clear browsing data sebetulnya sama aja. Ini lalu kita klik baru-baru. Nah, itu kita lihat satu atom ya yang di pusat koordinat itu satu atom terkonek dengan 3 atom lainnya. Ya. Itu yang di pusat koordinat itu yang terkonek dengan 3 atom lainnya langsung. Sekarang kita mau coba itu yang di pusat koordinat kita jadikan atom O. Ya, kebetulan atom O kan warnanya sangat beda dibandingkan dengan atom lainnya. Jadi yang di pusat koordinat akan dijadikan atom O. Ya. Kemudian yang lainnya atom H. Ya. Ini kita ganti sekarang di bagian jenis atom dan label atom. Jadi ada 2 yang diganti. Ini ganti O ya. Yang sana juga O. Ini ganti H. Ya. 3 atom H ya. Ya nggak tahu ini dalam kenyataan sebetulnya nggak ada nih H3O. H3O ada nggak ya? H3O dengan sudut-sudut yang saling tegak lurus ya, itu mungkin nggak ada ya, mestinya nggak ada. Tapi kita untuk ini untuk visualisasi aja, kita lihat sekarang ya, kita Control Shift Delete lalu clear data, lalu kita klik baru-baru. Nah, kita lihat ya, jadi yang di pusat koordinat itu adalah atom O dan lainnya adalah atom H ya. Itu koneksinya sudah benar ya. Jadi dari sini kita bisa memodifikasi ya, sudah terlihat bahwa kita bisa memodifikasi jenis dan label atom, lalu posisi atom, lalu koneksinya ya, connect ya, jadi ikatannya ya. Untuk atom yang lain ya kalian bisa coba sendiri nanti ya. Ini kita coba melihat apakah ada pengaruh kalau saya rubah ini salah satunya ya. Saya ya, kemudian saya save ya. Lalu Control Shift Delete untuk clear data, atau klik di 3 titik itu lalu clear data, lalu klik baru-baru. Ternyata tidak ada perubahan ya, artinya tadi kan dirubah C di depan, ternyata tidak muncul tulisan C ya. Jadi kalau kita mau merubah harus dua-duanya, nggak bisa salah satu ya.
Ini atom yang di atom satu ya, atom pertama aja yang kita coba-coba. Nah, ini kalau kita coba rubah jadi C, ya, dua-duanya C ini sekarang, ya. Lalu kita lihat lagi hasilnya, Ctrl Shift Delete atau klik di 3 titik lalu history lalu clear data, ya, clear browsing data. Lalu klik baru-baru, kita lihat O-nya sudah tidak ada. Dan warna atomnya juga beda, ya. C dengan O kan beda, ya, warnanya. Ya, jadi sekarang ini pesan yang ingin disampaikan adalah kalau ingin merubah label termasuk jenis atom, maka harus dirubah keduanya, ya, dua-duanya. Ya, di C plus O-nya dan juga di C itu, ya. Oke, ya. Jadi demikian, seharusnya sudah tidak ada kesulitan jika nanti ingin memodifikasi sehingga bisa menggambarkan susunan molekul lain. Selamat mencoba.